Kembali Kompas Petang, Saudara. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan kesiapannya untuk bertempur termasuk menghadapi ancaman agresi Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan di tengah seruan sejumlah negara kepada warganya untuk meninggalkan Iran. Panglima Garda Revolusi Iran Muhammad Pakpur dikutip dari APTN memperingatkan negara itu siap memberikan balasan telak terhadap setiap serangan Amerika Serikat dan Israel yang ditujukan terhadap negara itu. Garda Revolusi menyatakan kekuatan udara mereka dalam posisi siap tempur. Iran menegaskan persediaan rudal mereka telah ditingkatkan sejak perang dengan Israel Juni tahun lalu. Iran juga terus memantau penempatan personel dan senjata Amerika Serikat di pangkalan militer di Timur Tengah. Ketegangan terus terjadi di Iran, diduga memicu pemerintah Iran untuk menutup wilayah udaranya untuk penerbangan komersial pada Kamis pagi selama beberapa jam tanpa penjelasan. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak Amerika Serikat menemukan solusi melalui negosiasi. Dalam wawancara dengan Fox News untuk pesannya kepada Presiden Trump. Kekuatan rudal yang pernah digunakan untuk menghadapi Israel memungkinkan atau kemungkinan akan menjadi andalan Iran untuk menandingi Amerika jika negara itu mengambil langkah agresif seperti yang disampaikan Trump. Rudal Khaibar Shekan yang memiliki daya jelajah 1.300 km menjadi andalan untuk mengancam sekutu Amerika di kawasan sekitar. Iran juga memiliki drone Shahid dan rudal hipersonik Fatah. Iran juga memiliki 610.000 personel militer aktif dan 350.000 personel cadangan. Menanggapi soal serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia akan mengamati dan melihat. Serangan tidak lagi menjadi pilihan. Itu disampaikan Trump di Gedung Putih, Washington DC. Sebelumnya, serangan Amerika dikhawatirkan terjadi saat Trump memprovokasi demonstran di Iran dengan mengatakan atau memberikan bantuan telah berjalan dan menyuruh mereka untuk terus berdemonstrasi. See what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. No executions, everyone's talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, man. Kita akan membahas ketegangan di Iran yang melibatkan Amerika Serikat bersama pakar strategi pertahanan, alumnus atau lulusan Air War College Amerika Serikat, Marsama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat petang, Pak Sasongko. Pak Agung Sasongko, ini terkait dengan porsi dari intervensi Amerika Serikat terhadap situasi di Iran yang terus memanas. Lalu seperti apa sebenarnya bahwa Iran saat ini telah menutup wilayah udaranya dan apakah perang akan terjadi? Ternyata penutupan wilayah udara yang berlangsung pada pagi hari ini, tapi waktu Iran ya, itu sudah hanya berlangsung 5 jam, setelah itu dibuka. Itu menandakan bahwa terjadi suatu perubahan di belakang layar, yang mana juga Presiden Trump berkali-kali dengan beberapa yang lalu mengatakan demonstrasi harus jalan terus, kita akan bantu kamu. Bantuan dalam perjalanan, tapi sekarang Donald Trump sudah membackup dan mengatakan diplomasi berjalan dan tidak ada eksekusi. Nah, itu berarti ada di belakang layar sudah ada pembicaraan. Memang selama ini antara Menteri Luar Negeri Iran dan wakil daripada pemerintah Amerika Serikat terhadap Iran masih berdiskusi. Namun sesungguhnya apa yang dikerjakan ini adalah memang bagian daripada kompetisi antar negara, yang mana masing negara itu menggunakan instrumen kekuatan nasionalnya, yaitu diplomasi, informasi, kemudian militeri dan ekonomi menekan. Ekonomi sudah diserang. Iran diserang ekonomi sampai rakyatnya kesulitan dan demo. Kemudian ditambah juga diplomasi dan ada intelijen juga yang mengipas jelas memang dari Amerika, dari Inggris, M16 dan Mossad dan CIA itu berperan besar. Karena kita tahu sebelum demo ini kira-kira ada 40.000 Starlink diselundupkan masuk Iran. Tahunya dari mana? Ya kalau Starlink itu bisa dihitung kan, berapa Starlink nyala di dalam Iran yang harusnya nggak ada. Dan itu jelas tujuannya bila ada terjadi sesuatu, internet ditutup, Starlink berfungsi. Nah, pada saat demo berlangsung selama minggu pertama, itu ternyata Starlink itu fungsional untuk membantu. Namun, turunlah Cina membantu Iran dengan memberikan jammer Starlink, yaitu jammer GPS, sehingga Starlink tidak berfungsi. Akibatnya, koordinasi demo, baik yang demo betulan dan demo yang memang direkayasa oleh pihak luar, itu menjadi berantakan. Dan pada hari Senin kemarin, justru berbalik malah demo pro pemerintah ya. Itu berjalan dan akhirnya
menihilkan demo-demo. Nah, tentu dengan situasi yang berbalik ini, tidak ada alasan bagi Amerika untuk menyerang ataupun membuat situasi kekuatan, leverage atau daya tawar berubah. Akhirnya berubahlah pendapat Amerika Serikat, dan pemerintah Iran juga ini tidak ada yang mau perang kan. Tetapi pada saat kondisinya tidak ada alasan untuk melakukan serangan, karena demonstran sudah beralih menjadi demo pro pemerintah di seluruh Iran, bukannya dari kota ke kota ini, dan jumlahnya jauh lebih besar daripada demonstrasi anti pemerintah. Nah, juga di samping itu ancaman Iran. Sekarang Iran kalau dulu kan nunggu, nanti saya akan balas gitu. Sekarang Iran jelas dengan ancamannya, saat pertama kali ada bom masuk atau serangan apapun, langsung Iran tanpa pikir ini akan menyerang Israel dan juga menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Ya, tentu intervensi ini tidak dilepaskan dengan kejadian di Juni lalu di mana perang 12 hari antara Iran dengan Israel, dan tentu ini menjadi titik masuk di mana Amerika Serikat akan terus mengintervensi dan juga ada kepentingan untuk menumbangkan pemerintahan Iran. Nah, untuk saat ini kita bila berkaca dengan kekuatan dari Iran, seperti apa kekuatan militer, kekuatan rudal untuk posisi bahwa dengan adanya situasi memanas ini? Kita tahu bahwa setelah perang yang dahulu, memang kelihatannya Iran tidak mengalami banyak kerugian dibandingkan dengan pihak Israel ya contohnya. Namun di sisi lain Iran mendapatkan kemenangan secara politis, kemenangan secara informasional, posisinya jauh lebih kuat, dan mereka lebih siap. Mereka sudah tahu sekarang strategi Amerika, dan Amerika nggak bisa dipercaya. Dia tidak akan lagi bergening dengan Amerika pada saat bergening dulu malah diserang. Ingat dulu kan, padahal lagi berdering, lagi tawar-menawar, perundingan. Nah, sekarang Iran sudah menggunakan ancaman, dan dia sudah tahu strateginya Israel, tahu strategi Amerika, baik strategi di perang informasi, perang ekonomi, segala macam. Dan dia tahu titik-titik di mana, dan Iran sudah mengajukan ancaman bahwa mereka siap melakukan serangan pada saat menyerang. Jadi tidak balas-membalas, dan mungkin sekarang tidak ada negosiasi, tidak ada memberitahu saya akan menyerang. Nah, dan itu tidak siap itu, karena Amerika banyak sekali kan pangkalan, ada 19 pangkalan di seluruh Timur Tengah yang semuanya masuk dalam jangkauan serangan Iran. Dan yang paling menakutkan adalah Iran menutup Selat Hormuz. Kalau selat itu ditutup, itu bayangkan hampir 40% minyak dunia lewat situ, dan yang terjadi adalah harga minyak akan naik, dan itu akan membuat malah masalah bagi teman-teman Amerika. Karena semua adalah penggunanya. Tujuan dari Amerika sebetulnya kan men-contain atau meng-containment terhadap Cina ini sebetulnya. Agar Cina mendapat kesulitan. Karena kemarin pada Venezuela diserang, dan serangan itu tidak hanya menyerang tapi juga menyetop tanker-tanker pembawa itu. Langsung seketika dari Cina itu mengalihkan ke Iran untuk membeli, karena kebetulan Venezuela dan Iran sama-sama jenis minyaknya minyak berat. Yang selain dihasilkan minyak juga menghasilkan aspal yang sangat berguna bagi pembangunan di Cina kan, untuk aspal untuk jalan, aspal untuk macam-macam. Nah, itu tiba-tiba cepat langsung beralih. Nah, makanya segera serangan ditujukan kepada Iran dengan tujuan untuk bagaimana caranya menekan Iran sehingga pada akhirnya bisa menekan agar Cina kesulitan untuk mendapatkan sumber energi. Juga Presiden Trump memberikan sanksi 25% bila ada kerjasama dan kemudian Cina itu tidak ujuk-ujuk. 25% itu karena dia tahu seketika itu Cina mengalihkan langsung ke Iran dan tidak ada masalah dengan itu, tidak kesulitan. Nah, untuk saat ini petanya bahwa bila kekuatan tempur ini sudah kemungkinan ini kita tidak harapkan ini terjadi. Tentu bagaimana Anda melihatnya bahwa Iran ini menjadi momok bagi Amerika Serikat dan juga memiliki kekuatan yang sebenarnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Seandainya menyerang, sekarang mungkin tidak menyerang lagi, alasan menyerang tempat-tempat militer seperti atau tempat-tempat mengenai nuklir, pengayaan nuklir itu sudah tidak ada alasan. Sekarang adalah pilihannya bagi Amerika ataupun Israel, khususnya Israel itu adalah menyerang leadership daripada Iran. Namun sekarang mereka sudah tahu sebagian besar daripada Mossad, agent atau networking atau jaringan Mossad sudah dihancurkan, dan kemungkinan juga pada saat mereka yakin betul dengan adanya demo ini akan terguling, namun berhasil digagalkan oleh pemerintah Iran sehingga membuat berbalik. Karena kemungkinan sebagian besar daripada agen Mossad atau jaringan itu diketahui, karena jangan lupa Safak dinas rahasianya Iran dengan Mossad itu sama jagonya itu. Mereka temenan dulu kan sebelum revolusi Iran, tapi sekarang mereka juga nggak kalah sebetulnya. Nah, ini yang membuat sebetulnya orang Israel itu Amerika pengen berteman dekat dengan Iran. Masalahnya pimpinannya tidak cocok lah sistem ideologinya. Tapi sesungguhnya standar kehidupan Iran adalah standar Barat, westernized. Jadi Iran itu dengan segala macam kata-kata propaganda bahwa Iran itu gini-gini, sebenarnya negara yang makmur, maju,
dan negara berpotensi besar di dunia dan negara yang maju di bidang pertahanan, di bidang teknologi dan semuanya. Baik, baik. Baik, terima kasih atas perspektifnya. Kita harapkan bahwa situasi segera mereda dan tentu ini menjadi harapan semua di mana Timur Tengah menjadi salah satu tolok ukur bahwa stabilitas di kawasan juga akan memperbaiki juga stabilitas di wilayah global. Terima kasih sekali lagi bersama TNI Purnawirawan Agus Sasongkojati, alumnus atau lulusan dari Airwatch College Amerika Serikat. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Usai jeda saudara, jenazah pendaki asal Magelang, Jawa Tengah yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet berhasil dievakuasi tim relawan gabungan. Temuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Dia katanya tidak pernah melakukan permintaan maaf. Kritik saya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik akan berada pada posisi netral. Rosi, Kamis 15 Januari pukul 8:30 malam live di